Kita mulai materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan membaca dari pembahasan, masih di pembahasan ayat-ayat seputar puasa. Baik, dan ini berkaitan dengan pembahasan-pembahasan yang ada di akhir Ramadan. Ya, akan dibahas di sini masalah kafarah. Kafarah itu dari denda ya, bagi orang yang melakukan hubungan suami istri. Dia bayar denda setelah Ramadan. Nah, akan diterangkan nanti dendanya bagaimana. Kemudian juga akan diterangkan masalah i'tikaf. Ya, masalah i'tikaf. Baik. Dilihat materinya yang sudah dikirim di grup. Bagi yang di offline juga dilihat situ dari materi yang sudah dibagi. Baik. Jadi pembahasan kita masih mengkaji surah Al-Baqarah, dan ini materi yang terakhir di surah Al-Baqarah ayat 187. Baik. Di sana ada firman Allah Ta'ala, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun." Nah, terjemahan dari mana ayat? Dan janganlah kalian mencampuri mereka sedangkan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Itulah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Ya. Baik, ini potongan yang ketiga dari ayat di 187 ini ya. Yang sudah kita terangkan ada beberapa pertemuan sebelumnya tentang masalah hal-hal yang dibolehkan dalam berpuasa. Dan juga sebelumnya sudah diterangkan juga dari hal-hal ya, rukun, kemudian sunnah-sunnah puasa. Dan sekarang akan diterangkan di sini masalah kafarah dan i'tikaf. Baik, diterangkan di sebab turunnya ayat ini dari lafaz wala tubashirhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, ayat ini turun pada sekelompok dari para sahabat, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dulunya mereka i'tikaf di masjid. Jika salah seorang dari mereka mempunyai keperluan kepada istrinya, maka ia keluar, ya, ini malam hari ya, lalu mencampurinya, melakukan hubungan suami istri. Kemudian dia mandi, dia kembali lagi ke masjid. Jadi pikirnya itu tidak ada masalah. Ya, mereka juga tahu itu hari i'tikaf ya, ya. Tapi masalah ini belum mereka ketahui. Maka turunlah ayat ini yang melarang dari mencampuri istri di waktu siang, tentunya sudah dimaklumi ya, tidak boleh karena puasa. Dan di malam hari juga seperti itu, kalau dia lagi i'tikaf. Jadi sampai mereka selesaikan i'tikaf, ya, baru dibolehkan hal tersebut. Baik. Jadi ayat ini diturunkan, sudah diterangkan tadi sebab turunnya oleh para ulama di tafsir. Baik.
Kemudian kita masuk di masalah yang kedua tentang mufradat ayat. Jadi katakan tadi di ayat wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian mencampuri mereka. Di sini maksudnya tubashiru hunna artinya melakukan hubungan suami istri. Ya. Sebagian ulama ada yang berpendapat sini jangan kalian mendekati mereka sepanjang kalian beriktikaf di masjid-masjid. Jadi sebagian ada yang memahami dilarang mendekati. Ya. Kalau yang lainnya memahami melakukan hubungan suami istri. Ya. Akan tapi dibolehkan bagi seorang untuk menyelesaikan hajatnya di rumah sekadar keperluan sebagai manusia. Ya, seperti makan, minum, buang hajat dan semisalnya. Itu kalau dia lagi itikaf ya. Rumahnya dekat dari masjid. Ya, kayak Nabi ketika itu, beliau pulang ke rumah ya, untuk menyelesaikan hajatnya. Nah, itu dibolehkan ya kalau dekat. Kalau dia di masjid misalnya, dia ke toilet masjid yang dekat di situ. Kalau rumahnya jauh. Baik, nanti akan diterangkan rincian dari pembahasan itikaf. Dan sepakat ulama bahwa siapa saja yang melakukan hubungan suami istri dalam keadaan dia itikaf, beritikaf, maka ini telah merusak itikafnya. Ya. Sebab itikaf dia semana dengan puasa. Nah, yang diharamkan padanya hubungan suami istri. Adapun bersentuhan pada selain hubungan suami istri yang disertai dengan syahwat, itu hukumnya makruh. Ya, dibenci karena bisa mengantar kepada hubungan tadi yang diharamkan. Akan tapi kalau tidak ada syahwat, ya jika tidak ada syahwat dalamnya, maka tidak ada masalah. Ini Aisyah pernah menyisir rambut Nabi SAW ya. Beliau lagi itikaf di masjid. Jadi Nabi itu dekat rumahnya dengan masjid. Ketika itu Aisyah langsung menyisirnya. Ya. Baik. Itu diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusgha ilayya ra'sahu wa huwa mujawirun fil masjid fa urajjiluhu wa ana haidun. Ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang beliau menampakkan kepalanya ya kepadaku. Ya, itu dekat ya rumah Nabi dengan masjid. Jadi bisa terlihat. Dan Aisyah di rumahnya. Nah, kalau beliau menyisir rambut Nabi SAW, sedangkan Aisyah ketika dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid. Baik. Jadi kalau dia hanya sekadar bertemu, berbicara, ya, dia sisir di sini ya kayak seperti Aisyah, itu tidak ada masalah. Ini larang itu kalau sudah ada syahwat, sudah dimakruhkan, apalagi kalau dia sudah melakukan hubungan suami istri, walaupun di malam hari, itu ada hal yang diharamkan, khusus untuk orang yang apa? Yang itikaf. Karena dikatakan oleh Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan jangan kalian mencampuri mereka. Ini bahasa ayat ya. Nah, dari kiasan. Sedangkan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Adapun denda atau kafarah bagi orang yang melakukan hubungan suami istri dengan sengaja dalam keadaan dia berpuasa di bulan Ramadan, itu diterangkan dalam hadis ya, yang panjang. Itu dengan memilih salah satu dari 3 kafarah secara berurut ya. Apakah dia bebaskan budak? Jika tidak mampu dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Ini diterangkan dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari Muslim. Panjang hadisnya ya. Sudah diterangkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa ilaihi rajulun. Faqala halaqtu ya Rasulullah. Wa ma ahlakaka? Qala wa ma ahlakaka? Qala waqa'tu ala imraati fi Ramadan. Ya. Kata Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang lelaki. Nah, dan dia berkata, aku telah binasa, ya Rasulullah. Akan Nabi tanya dia, apa yang membuat kamu binasa? Kata dia, waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Aku terjatuh pada istriku di bulan Ramadan. Ini bahasa kiasan dari melakukan hubungan suami istri. Ya.
Maka Nabi ketika itu tuntun dia, tanya dia, apakah kamu bisa mendapatkan budak yang kamu bisa bebaskan? Kata laki-laki ini, tidak. Artinya dia tidak bisa untuk membebaskan budak. Nabi tanya lagi, apakah kamu bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? 2 bulan berturut-turut ya. Nah, kata orang ini tidak. Kemudian yang ketiga kata Nabi, apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Kata orang ini tidak. Ya. Maka Nabi diam ketika itu. Jadi semua kafarannya dia tidak bisa. Ternyata dia orang yang paling miskin di kota Madinah ketika itu ya. Nah, panjang hadisnya sampai didatangkan lagi ketika itu satu keranjang dari kurma. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat, di mana yang bertanya tadi, yang terjatuh pada istrinya di bulan Ramadan? Ya. Lalu Nabi memberikannya kepadanya dan memerintah dia untuk memberi makan keluarganya. Ya, memberi makan keluarganya. Tapi asalnya awalnya dia disuruh cari begitu, cari orang yang miskin di kota Madinah. Tapi kata dia, saya dapati orang yang paling miskin daripada saya. Nah, ternyata dia orang yang paling miskin. Orang yang paling miskin. Maka Nabi perintah untuk memberi makan keluarganya saja. Baik. Jadi ini penjelasannya tentang masalah kafarah orang yang melakukan hubungan suami istri. Tapi ini ada syarat-syaratnya ya. Ada ketentuan-ketentuannya akan diterangkan nanti di akhir pembahasan. Jadi tadi kan disuruh dia bebaskan budak. Ya. Di sini tidak dibedakan ya antara budak kafir atau muslim. Ya, tapi kalau dia cari budak muslim itu yang lebih utama kan? Bebaskan. Hanya di masa ini agak susah ya kalau cari budak, apalagi kalau kita di negeri ini. Itu hampir tidak ada dikatakan ada budak. Ya. Pembantu itu bukan budak ya. Itu lain lagi. Budak itu didapatkan dari peperangan. Ya. Tapi kalau kita untuk saat ini belum ada. Baik. Maka dia pindah di kafarah yang kedua. Dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Maksudnya dia cari 2 bulan yang tidak ada hari diharamkan berbuka di situ. Apa hari diharamkan berpuasa di situ ya? Seperti bulan misalnya Syawal. Itu kan ada 1 Syawal di situ tidak boleh berpuasa. Hari raya kan Idul Fitri. Atau di bulan Dzulhijjah tidak boleh ya? Karena di situ ada 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Dan hari-hari tasyrik di tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi dia cari selain bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah kan tidak bisa jelas. Karena dia diselingi oleh bulan Syawal atau Dzulqa'dah tadi, apa Dzulhijjah ya. Jadi mulai dari bulan Muharram. Bulan Muharram. 2 bulan berturut-turut. Ya, tidak boleh ada berbuka. Ini kafarah ya. Bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan dalam keadaan dia berpuasa di siang hari. Baik. Adapun kalau dia tidak bisa juga misalnya, maka dia memberi makan ya. Ya, dengan sesuatu yang dianggap sebagai makanan dari kebiasaan manusia. Dia memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Ya, sebanyak 1 mud. Itu kumpulan 2 telapak tangan orang dewasa. Itu ukuran takarannya ya. Kadarnya ketika dia memberi makan. Kalau dulu itu kan kurma. Ya, kurma ya kalau digabung 2 telapak tangan, itu untuk 1 orang begitu ya. Itu 1 orang. Jadi Nabi tadi ketika diminta 1 keranjang kurma itu 60 arak. Itu tadi. Ya, isinya di situ kurma. Untuk 1 arak, 1 keranjang begitu ya. Di situ ada untuk 60 orang miskin. Bisa muat untuk 60 orang miskin. Baik. Jadi ini tentang masalah kafarah ya. Tentang masalah kafarah akan diterangkan nanti insyaallah taala rinciannya di akhir pembahasan.
Kita bahas dulu ayat yang telah kita baca tadi. Wala tubashirhunna wa antum akifuna fil masajid. Kemudian diterangkan tadi di ayat wa antum akifuna fil masajid. Sedangkan kalian itikaf. Apa itu itikaf? Ya, itikaf secara bahasa dia bermakna berdiam, menetap di atas sesuatu ya. Ya, itu secara bahasa. Nah, diterangkan di ayat Al-Qur'an, orang-orang musyrik itu tatkala mereka menetap di berhala-berhala mereka, mereka dikatakan akifun. Ya, beritikaf juga. Tapi itu secara bahasa ya. Dia menetap beribadah kepada berhala-berhala mereka. Duduk di situ. Adapun secara istilah itikaf, dia berdiam di masjid. Ya, itu bentuk berdiam di masjid dari orang yang khusus. Pada waktu yang khusus, di atas syarat yang khusus. Ya, dengan niat untuk mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dikatakan itikaf. Jadi dia bentuknya di masjid ya, itikaf. Jadi enggak ada itikaf di rumah atau di madrasah. Itu bukan itikaf ya. Dan nanti akan datang pembahasan kalau dia perempuan bagaimana akan diterangkan. Ya. Pada waktu yang khusus. Ya. Jadi dia tentukan waktunya ketika dia itikaf. Dia sebelum masuk di itikafnya dia niatkan mau itikaf berapa hari misalnya kan, atau berapa malam. Ya. Nah, di atas syarat yang khusus juga. Ya, syarat yang khusus akan diterangkan nanti insyaallah taala di akhir pembahasan. Ya. Dia harus muslim, balik, berakal. Nah. Baik. Dari syarat-syarat itikaf dan dia niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi perempuan yang haid dan nifas itu tidak boleh itikaf ya. Nah, karena masjid itu bukan untuk berdiam lama di situ. Kecuali kalau hanya sekedar lewat, maka tidak ada masalah. Baik. Jadi dari makna-makna itikaf, dia niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sepakat ulama bahwa hukum itikaf adalah sunnah. Ini bukan wajib ya. Karena Nabi SAW tidak pernah memerintah ya dalam masalah ini. Yang ada hanya perbuatan beliau. Dan ada hadis yang menjelaskan tentang masalah itu dari hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau ketika diajak bicara oleh Jibril alaihissalam, innaha fil ashril awakhir. Ini masalah malam al-qadar ya. Faman ahabba minkum ayyatakifa falyatakif. Nah, fa'atakafa an-nasu ma'ahu. Kata Jibril alaihissalam, kata malaikat Jibril, beliau ketika itu menerangkan kapan malam al-qadar itu. Innaha fil ashril awakhir. Sesungguhnya dia itu di 10 malam terakhir dari Ramadan. Ya. Maka siapa yang ingin diantara kalian beritikaf, maka hendaknya beritikaf. Ini ya diikat dengan keinginan. Nah, bukan diperintah ya, diwajibkan. Kalau manusia ketika itu, yaitu para sahabat beritikaf bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada hadis-hadis yang lain yang nanti kita akan baca dari itikaf Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Baik. Jadi dari pembahasan itikaf secara ringkasnya definisi dan hukum itikaf itu sendiri. Jadi asalnya sunnah, kecuali kalau dia niatkan atau dia nazarkan ya. Ya, dia nazarkan, maka ini merubah hukumnya. Nah, menjadi wajib. Karena nazar itu kan sudah diterangkan di pembahasan akidah misalnya. Ada ibadah yang sunnah, tapi kalau dia sudah nazarkan, maka dia berubah menjadi wajib. Ya, jadi asalnya sunnah, tapi kalau dia nazarkan mau itikaf, maka hukumnya menjadi wajib. Hukum sekarang menjadi wajib, dia beritikaf. Baik, kemudian dikatakan tadi fil masajid, di masjid-masjid. Ya, sepakat ulama bahwa itikaf itu tidak disyariatkan kecuali di masjid saja.
Jadi tadi tidak ada i'tikaf di rumah ya. Ya. Hanya di sana mereka silang pendapat, berselisih pendapat masjid mana yang dimaksud. Ya, mayoritas ulama berpendapat disyariatkan pada seluruh masjid yang ditegakkan padanya salat 5 waktu. Ya. Ya, seluruh masjid yang di situ ditegakkan salat 5 waktu, maka boleh untuk beriktikaf. Sebagian lagi berpendapat tidak ada iktikaf kecuali pada masjid-masjid yang 3, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ini pendapat ya sebagian ulama. Tapi ini tidak kuat ya. Hadis yang mereka pakai itu ada silang pendapat, ada yang melemahkan, walaupun juga ada yang menguatkannya. Dan ayat ini lebih umum konteksnya. Wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid. Ya. Dipaham ya? Maka ini yang lebih dipegang dalam masalah itu. Nah, dan hadis yang menjelaskan tentang masalah ini itu ada silang pendapat dari ya, sudah diisyaratkan. Nah, tentang kesahihannya. Andai kata hadisnya sahih misalnya, maka maknanya di situ tidak ada i'tikaf yang lebih utama. Ya dimaklumi kan? Ketika dia i'tikaf di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa itu lebih utama daripada dia i'tikaf di masjid yang lain. Dipaham ya? Adapun waktu i'tikaf itu mayoritas ulama berpendapat bahwa dia seluruh waktu boleh beriktikaf ya. Nah, disunahkan i'tikaf pada seluruh waktu. Ya, disunahkan i'tikaf padanya. Jadi tidak ada pembatasan di situ. Baik di bulan Ramadan ataupun selain Ramadan. Nah, tapi yang paling utamanya itu dilakukan di Ramadan. Terkhusus pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, batasan paling sedikitnya dari silang pendapat di kalangan ulama ya. Ya, sebagian ada yang berpendapat sehari atau semalam. Jadi kalau sehari berarti dia dari terbitnya fajar subuh sampai tenggelamnya matahari, atau semalam dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya apa? Fajar subuh. Dipaham ya? Sebagian lagi berpendapat dia sehari dan semalam, dia gabungkan 1 hari dan 1 malam. Ya. Dan sebagian lagi ada yang berpendapat dia dibolehkan i'tikaf walaupun sesaat. Ya, saat itu kalau sekitaran 1 jam lebih dia berdiam menetap di situ, itu sudah dianggap. Ini menurut pendapat kebanyakan ulama. Baik. Dan memang hadis-hadis yang ada di dalam masalah ini batasan paling sedikitnya itu diterangkan di hadis Umar ya. Ya. Itu beliau pernah berniat, pernah bernazar ya, beriktikaf di Masjidil Haram selama 1 malam. Maka Nabi di situ perintahkan beliau untuk menunaikan nadarnya. Baik, itu hadis yang menjelaskan batasan i'tikaf yang paling sedikit 1 malam. Ya. Walaupun tadi kebanyakan ulama ada yang memahaminya dikembalikan kepada makna i'tikaf, walaupun tidak ada dalil yang menjelaskan ada yang beriktikaf 1 jam, 2 jam, 3 jam begitu ya. Tapi dia dipahami secara makna. Maka kebanyakan ulama memasukkan di situ. Ya, itu dianggap i'tikaf sepanjang dia niatkan. Sepanjang dia apa? Niatkan. Nah. Baik, wallahu dalam masalah ini ada beberapa pendapat yang sudah diterangkan tadi itu. Baik. Kemudian dikatakan tadi tilka hududullah wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Nah, ini syarat ya pada ayat kembali kepada perintah-perintah dan larangan-larangan yang telah diterangkan berlalu ya di hukum-hukum seputar puasa ini. 5 ayat yang sudah kita bahas ya. Nah, dari hukum-hukum Allah seputar puasa dan i'tikaf. Sebagian ulama yang berpendapat di sini hududullah, batasan-batasan Allah di sini adalah khusus untuk i'tikaf. Ya. Ini ada yang memahami seperti itu ya. Tapi tadi ada yang memahami secara umum. Dari awal pembahasan ya, surah Al-Baqarah ini seputar masalah puasa di 4 ayat sebelumnya itu masuk semuanya dari hududullah. Nah, itu adalah pendapat dalam memahami tilka hududullah.
Ya. Lafaz hudud dia jamak dari kata had. Ya, secara bahasa dia bermakna penghalang antara dua pembatas. Ya, itu had ya. Memisah dia. Nah. Ya. Sama dengan pintu ya. Kalau pintu itu kan dia pembatas. Menghalangi seorang untuk masuk dan menghalangi juga untuk keluar darinya. Ya, dan hukum-hukum Allah itu disebut sebagai hudud. Karena dia memisah antara kebenaran dan kebatilan. Baik. Hududullah. Maka jangan didekati kata Allah. Dikatakan situ fala taqrabuha, maka jangan kalian dekati. Ya. Ini dari bahasa mubalaghah ya, yang melebihkan dalam peringatan dari menyelisihinya. Jadi ketika dikatakan jangan kalian dekati, ya, sesuatu itu mencakup larangan untuk melakukan perkara itu sendiri, ya, dan mencakup larangan dari melakukannya, ya, larangan mendekatinya dan melakukan perkara itu. Nanti diperbaiki ya kalau ada salah cetak situ ya. Jadi larangan untuk mendekatinya sudah dilarang, apalagi untuk melakukannya. Jelas ya? Fala taqrabuha. Dan sebagian ulama yang berpendapat jangan kalian dekati di sini, maksudnya ya jangan kalian mendatanginya. Ya, jangan kalian mendatanginya. Nah, sebagian lagi ada yang memahami jangan kalian melewatinya. Jangan kalian melewatinya. Ya, jadi ini ada beberapa penafsiran ya. Jangan mendekati, jangan mendatangi, atau jangan melewatinya. Ya, semuanya maknanya betul. Dari mana-mana itu. Ya, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya kepada manusia. Ayat di sini secara bahasa tanda ya yang mengantar pada sesuatu. Ini segera sudah dipahami ya, sering dibahas di masalah akidah. Jadi ayat itu kan alamat atau tanda yang mengantar pada sesuatu. Ya. Dan ayat-ayat Allah itu ada dua ya. Ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah. Nah, ayat kauniyah kan mencakup seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini kan, ya, di langit dan di bumi. Baik. Yang berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ayat syar'iyah. Ini yang dimaksud di ayat ini ya. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya. Ini maksudnya ayat-ayat syar'iyah. Itu Al-Qur'an dan hadis. Ya. Apa hikmahnya? Dikatakan la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Ya. Ini hikmah dari puasa ya. Diulang lagi di ayat ini. Di ayat yang sebelumnya, di ayat pertama dari ayat yang kita telah bahas ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama juga. Dibuka juga dengan la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Itu di awal pembahasan masalah puasa. Nah, di akhir lagi ini diingatkan lagi oleh Allah, la'allahum yattaqun. Demikianlah diterangkan ayat-ayat Allah agar mereka bertakwa. Agar mereka bertakwa. Baik. Dipahami ya? Jadi diingatkan dari mana takwa ini hendaknya senantiasa ada. Ketika dia masuk di awal Ramadan sampai dia di akhir Ramadan. Ya. Sampai di akhir Ramadan. Dan la'allahum yattaqun, ini kan maknanya jelas ya, sudah kita terangkan makna takwa. Dia dari kata benteng atau penjaga ya. Dan secara istilah kan sudah kita bahas. Takwa itu anta'mal bi taatillah ala nuri minallah tarju thawabullah. Wa antatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Engkau melakukan ketaatan pada Allah untuk karena mengharap dengan ilmu ya, karena mengharap pahala Allah. Dan engkau jauhi larangan-larangan Allah karena ilmu juga, karena takut akan siksaan Allah. Nah, itu takwa sudah kita bahas ya. Baik. Jadi ada yang menafsirkan ayat ini la'allahum yattaqun, itu agar mereka selamat dari siksaan. Ya jelas ya, karena memang diterangkan di antara faedah takwa itu dalam Al-Quran, dia dari sebab yang menyelamatkan seorang dari siksaan api neraka. Tatkala seorang melewati
as-sirat, jembatan di atas neraka jahanam, itu diterangkan oleh Allah. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, dan sebagian lagi ada yang menafsirkan la'allahum yattaqun, itu agar mereka mengenal bagaimana petunjuk dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu kembali kepada ketaatan, melakukan perintah dan menjauhi larangan. Jadi dari mana-mana yang telah diterangkannya oleh para ulama. Ya. Ini dari mufradat ayat yang sudah kita bahas ya. Kemudian berikutnya di sini diterangkan makna global ayat. Jadi ayat yang sudah kita bahas tadi itu, potongan ayat yang ketiga ini, ya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sisi keterkaitan antara puasa dan i'tikaf. Ya, tatkala hukum seputar i'tikaf diikutkan pada ayat terakhir dari ayat-ayat puasa. Dan menunjukkan ada keterkaitan di situ ya. Dan oleh karena itu sudah dibahas ya, seutama-utama i'tikaf itu dilakukan di akhir dari bulan Ramadan. Ya. Dan sekaligus menjelaskan di sini hikmah dari penjelasan ayat-ayat sudah diterangkan tadi ya, pada manusia agar mereka menjadi makhluk yang termulia di sisinya, yaitu kan takwa dan meraih derajat ketakwaan. Baik. Ini makna global ayat ya. Kemudian diterangkan di situ ada dua pembahasan pokok yang sudah kita singgung tadi sedikit ya, tentang masalah beberapa ketentuan seputar kafarah. Jadi di sini kita terangkan ada 6 ketentuan ya. Ini kafarah tadi ya, bagi yang melakukan hubungan suami istri di siang hari, diperhatikan syarat-syaratnya ya. Dilakukan di siang hari di bulan Ramadan dengan sengaja dalam keadaan berpuasa, itu 4 syaratnya. Ya. Jadi di siang hari, bukan di malam hari ya. Nah, malam hari kan dibolehkan. Di bulan Ramadan, bukan selain Ramadan. Kalau dia puasa di selain Ramadan, dilakukan hubungan, itu tidak ada kafarah di situ. Puasa sunnah kan? Walaupun dia mengqadha. Dengan sengaja, bukan dia dipaksa atau dia lupa. Paham ya? Dalam keadaan dia berpuasa. Kalau dia tidak puasa, walaupun di bulan Ramadan misalnya dia musafir, ya maka tidak ada masalah. Karena dia tidak puasa. Jadi itu 4 syarat ya diperhatikan. Yang terpenuhi padanya kewajiban kafarah. Bisa juga ditambah yang kelima tadi ya, yaitu dia melakukan hubungan suami istri. Ini semuanya 5 ya. Dilakukan hubungan suami istri 1. Yang kedua di siang hari. Yang ketiga di bulan Ramadan. Yang keempat dengan sengaja. Dan yang kelima dalam keadaan dia berpuasa. Ya. Baik, itu ketentuan ya kafarah ini. Kemudian yang kedua di sini kita ingatkan ya, untuk istri juga diwajibkan kafarah. Ya, menurut pendapat yang paling kuat ya. Sebagai bentuk kias terhadap suami tadi. Nah, ini dipegang oleh kebanyakan ulama. Jadi suaminya kena kafarah, istrinya juga kena apa? Kena kafarah. Jika si istri dia melakukan dengan pilihannya sendiri. Adapun kalau dia dipaksa misalnya atau dia jahil, maka tidak ada kafarah atasnya. Kemudian yang ketiga di antara juga dari ketentuan seputar kafarah ini, jenis kafarah yang telah dijelaskan itu diselesaikan sesuai dengan urutannya ya, menurut pendapat kebanyakan ulama. Ya, jadi dipilih dulu yang pertama tadi budak. Tidak ada budak, dipilih kafarah yang kedua. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, maka dia bebaskan 60 dia beri makan 60 orang miskin. Baik. Kemudian yang keempat dari ketentuan kafarah juga, yaitu dia jika seorang belum mampu menebusnya sebelum datang Ramadan tahun depan, maka kewajiban itu tetap ada, tidak gugur ya, sampai ia mampu untuk membayarnya. Nah, ini kafarah ya, tetap wajib dibayar. Dia belum bisa mungkin tahun ini, ya tahun depan lagi diselesaikan. Baik. Kemudian yang kelima di antara juga dari ketentuan kafarah, ya selain membayar kafarah, kebanyakan ulama mewajibkan qadha. Ini bagi yang memandang ada qadha ya.
Walaupun sebagian ulama itu tidak mewajibkan karena di hadis tadi tidak diterangkan di situ. Dia mengqadha puasa. Ya. Walaupun kebanyakan ulama itu mewajibkan qadha ya. Ya, karena dia telah merusak puasanya, membatalkan puasanya dengan sengaja. Baik. Dan dihitung dari orang yang membatalkan puasa dengan sengaja, itu hukumnya mengganti puasa. Itu yang dibahas ya oleh kebanyakan ulama. Baik. Kemudian yang keenam, diantara dari ketentuan kafarah juga, jika terjadi lagi hubungan di hari yang lain, maka pada setiap harinya itu diwajibkan kafarah. Ya, terjadi misalnya beberapa hari, maka tiap-tiap hari tadi itu ada kafarah. Dia sudah terpisah dengan malam, dihitung satu kafarah masing-masing. Adapun jika dia terjadi satu kali di satu hari saja, tapi terjadi beberapa kali, maka itu satu kafarah saja yang dibayar. Baik. Jadi ini seputar ya ringkasan seputar masalah kafarah. Ya, ini kafarah ya denda bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari dalam keadaan dia berpuasa dengan sengaja. Nah, baik. Kemudian berikutnya tadi disinggung seputar masalah i'tikaf, beberapa hukum seputar i'tikaf. Ya, tadi sudah diterangkan ya i'tikaf itu definisinya, hukumnya, tempatnya dan waktunya sudah ya. Adapun rukun i'tikaf, dia berdiam saja di masjid. Dia tidak keluar kecuali pada keperluan yang darurat begitu ya. Itu rukun i'tikaf. Nah, kemudian yang kedua, dibolehkan bagi wanita untuk beriktikaf sepanjang ada izin dari suaminya atau walinya ya. Ini diterangkan dalam sebagian hadis ya seputar masalah ini. Ya. Dari Nabi ketika itu izinkan Aisyah untuk beriktikaf. Baik. Diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Aisyah. Nah. Jadi dari untuk perempuan itu ada syaratnya ya. Sepanjang ada izin dari suaminya dan aman dari fitnah, itu dua syarat ya. Ya, untuk i'tikaf bagi perempuan. Ya, kalau ada tempat khusus di masjid, dia terhijab, aman dia di situ, maka tidak ada masalah. Dan para sahabat ketika itu, para istri Nabi SAW juga beriktikaf di masjid. Ya, beriktikaf di masjid. Ketika Nabi masih ada dan ketika Nabi sudah wafat, mereka tetap melakukan i'tikaf, tapi di situ aman dari fitnah. Tidak bercampur baur. Ada tempat khusus untuk mereka perempuan, itu tidak ada masalah. Jadi kalau tidak ada tempat khusus, ya tidak terjamin aman dari fitnah, maka tidak boleh dia jatuhkan dirinya kepada hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, kemudian diterangkan dari syarat-syarat i'tikaf. Singgung tadi ya muslim, bukan orang kafir ya, balik, bukan anak kecil. Sebagian ulama mengatakan mumayyiz, sudah boleh. Ya, dia berniat untuk i'tikaf ya. Ada juga orang berdiam tapi dia tidak niatkan, maka tidak dihitung sebagai i'tikaf. Kalau dia niatkan i'tikaf, maka itu sudah dihitung nanti. Ya. Dan dia dilakukan di masjid. Ya. Itu syarat-syarat i'tikaf. Muslim, balik, akil, berakal, niat, dan dia dilakukan di masjid. Untuk wanita, itu disyaratkan syarat yang keenam. Dia bersih dari haid atau nifas. Menurut satu pendapat di kalangan ulama. Ya, ini pendapat yang lebih hati-hati ya. Di wanita haid atau nifas itu tidak boleh dia beriktikaf di masjid. Ya. Nah, kecuali kalau dia hanya lewat saja, berdiam sedikit, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dia berdiam lama, maka itu dari hal yang tidak diperbolehkan. Itu diterangkan, dikiaskan oleh para ulama dengan ayat wala junuban illa abiri sabirin hatta tagtasilu. Nah, dan tidak boleh juga bagi orang yang junub untuk berdiam di masjid ya, kecuali hanya lewat saja sampai dia mandi. Jadi sebagian ulama ada yang memahami haid itu mirip dengan junub. Kalau hanya lewat tidak ada masalah. Atau dia hanya diam sedikit, ya ikut ta'lim misalnya kan, sedikit tidak ada masalah ya, sepanjang dia bisa menjaga. Tapi kalau dia i'tikaf,
dia berdiam lama, itu yang sudah masuk dalam larangan tadi. Baik. Itu bagi perempuan yang haid ya, dan nifas. Kemudian yang keempat, tidak disyaratkan pada itikaf harus berpuasa. Ya. Nah, mesti dia berpuasa ya. Di malam hari kan orang tidak puasa. Maka dia tetap boleh itikaf. Tetap boleh apa? Itikaf. Karena itikaf itu ibadah sendiri. Terpisah dengan puasa ya. Dan Rasulullah SAW pernah mengizinkan Umar untuk beritikaf di Masjidil Haram, menunaikan nadarnya itu kan. Diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Umar kan di masa jahiliyah dahulu kala dia pernah bernadar untuk beritikaf di Masjidil Haram 1 malam. Iya, 1 malam ya. Maka Nabi terangkan, "Aufi bin nadarik." Tunaikanlah nadarmu. Tunaikanlah apa? Nadarmu. Maka Umar beritikaf 1 malam ketika itu. Dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya apa? Fajar. Baik. Dan sebagian lagi ulama ada yang memahami di situ sehari semalam. Malam dan siangnya juga. Wallahu dalam masalah itu ya. Ya. Baik, kemudian yang kelima dari ketentuan itikaf juga, yaitu bagi yang meniatkan itikaf 10 terakhir Ramadan, itu disunahkan. Ini bagi khususnya untuk yang meniatkan 10 terakhir Ramadan. Disunahkan dia masuk masjid sebelum matahari terbenam di tanggal 20 Ramadan, di sore hari ya. Dia sudah masuk duluan situ. Karena setelah itu kan masuk malam 21. Masuk malam 21. Dihitunglah sudah akhir Ramadan di situ ya. 10 terakhir Ramadan. Baik. Ya. Dan disunahkan dia masuk ke kemahnya. Nanti ada kemah juga ya kalau itikaf boleh. Nabi juga buat kemah di masjid. Ya. Dia masuk di kemahnya disunahkan setelah fajar. Di tanggal 21 Ramadan. Ini diterangkan dalam riwayat Bukhari Muslim ya, dari Aisyah. Baik, hadisnya panjang tapi kita meringkas pembahasan. Kemudian yang keenam dari pembatal dari ketentuan itikaf juga seputar pembatal-pembatal itikaf. Ya. Dari sudah diterangkan ya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ya, boleh dia melakukan hubungan suami istri, itu batal itikafnya. Nah, kemudian juga yang kedua dari pembatal itikaf, dia keluar dari masjid pada selain udzur syar'i atau keperluan sebagai manusia. Ya keluar jalan-jalan misalnya atau makan di warung. Nah, itu tidak boleh ya. Itu bukan lagi itikaf. Ya. Nah, jadi itu pembatal itikaf ya. Demikian pula haid dan nifas. Tapi masalah tadi itu diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Aisyah juga ya. Di situ kata Aisyah, wa kana la yadkhulul bait illa li hajatin idza kana mu'takifan. Ya, Nabi itu kalau beliau itikaf kata Aisyah, beliau tidak masuk ke rumah kecuali karena keperluan beliau sebagai manusia. Riwayat Muslim dikatakan situ illa li hajatil insan. Li hajatil insan, karena keperluan sebagai manusia, dia mandi misalnya. Ya, dia buang hajat. Dipahami ya? Baik. Itu orang itikaf seperti itu. Jangan dia berlama-lama tinggal di luar masjid. Kecuali pada keperluan yang mendesak di situ. Jelas ya? Baik. Demikian pula pembatal itikaf yang lain yang ketiga, haid dan nifas. Sama tadi ya, sudah diterangkan. Nah, perempuan haid dan nifas itu tidak boleh dia tinggal di masjid. Jadi kalau dia misalnya tadi suci, kemudian dia tiba haid atau dia nifas melahirkan misalnya, maka dia harus keluar. Jangan dia tinggal lagi di masjid karena sudah batal itikafnya. Tapi sudah dianggap dia beribadah pada hari sebelumnya ketika dia belum haid. Kemudian dari batal itikaf juga yaitu hilangnya akal. Nah, yang keempat ya, hilangnya akal. Dia gila misalnya itu kerasukan jin, maka batal itikafnya. Karena dia tidak niatkan di situ. Kemudian yang kelima, memutuskan niat itikaf. Dia sudah putuskan niatnya. Dia bilang saya tidak mau itikaf lagi. Ya, dia ingin keluar, maka sudah batal itikafnya. Tapi sebelumnya sudah dianggap ya itikaf. Tapi ketika mulai dia berniat di situ mau tidak itikaf lagi, maka di situ sudah dianggap apa? Tidak lagi beritikaf. Demikian pula murtad dari agama Islam. Ya, dia murtad, batal itikafnya. Nah, ini sudah diterangkan juga ada dari pembatal puasa juga.
Bahkan seluruh amalan akan batal ketika dia murtad dari agama, waliyadzubillah. Yang ketujuh dari pembahasan seputar i'tikaf, yaitu hal-hal yang dibolehkan ketika i'tikaf ya. Yang pertama sudah diterangkan tadi, bersentuhan dengan istri tanpa disertai dengan syahwat. Dari Aisyah sudah diterangkannya, beliau menyisir rambut Nabi SAW. Kemudian yang kedua, keluar dari masjid karena keperluan sebagai manusia, tadi sudah diterangkannya, dari Aisyah juga. Ini boleh. Mungkin pula dibolehkan bagi istri mengunjungi suaminya selama aman dari fitnah. Yang diterangkan di kisah Sofia ya. Ya. Jadi ada istri Nabi SAW yang lain, itu yang bernama Sofia bintu Huyai. Diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, dalam riwayat Al-Bukhari ya. Itu dikatakan anna Sofiyata zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu annaha ja'at ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazuruhu fi i'tikafihi fil masjid fil ashr al-awakhir min Ramadan. Fatahaddathat indahu sa'atan thumma qamat tanqalibu. Ya, maksudnya Sofia itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengkabarkan bahwasanya beliau datang pada Rasulullah mengunjungi beliau ketika itu di itikafnya di masjid di 10 terakhir di bulan Ramadan. Beliau bercerita sedikit, ya, baru beliau berdiri dan pulang kembali, diantar oleh Nabi SAW sampai ke rumahnya. Kalau dia bercerita begitu tidak ada masalah ya, dia cerita-cerita ada hal yang penting misalnya, maka tidak ada masalah. Si istri masuk ke masjid, dia kunjungi suaminya lagi itikaf, tidak ada masalah, sepanjang aman dari apa? Dari fitnah. Kemudian yang berikutnya, sedikit lagi ya, kita selesaikan dari pembahasan. Ya, kemudian juga dibolehkan juga ketika itikaf dia memakai kemah. Ini diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari ya. Ya, dari Aisyah juga. Dia memakai kasur, ada alas tidur, dia istirahat, tidak ada masalah ya. Diterangkan dalam riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Mungkin pula dia melamar, itu bukan pembatal i'tikaf ya. Dia menikah juga bukan pembatal i'tikaf. Sekedar menikah ya, akad nikah. Ya, itu ibadah. Ya, maka dia bukan pembatal apa? I'tikaf, dibolehkan. Kemudian yang ke-8 dari ketentuan i'tikaf juga, bagi wanita istihadah dibolehkan untuk i'tikaf. Dengan syarat dia bisa menjaga darahnya dari mengotori, tidak mengotori masjid ya. Jadi dibedakan di sini ya, istihadah dan haid. Istihadah itu darah keluar juga, tapi dia bukan darah haid situ ya. Warnanya merah, tidak berbau, gitu ya. Itu ada ciri-cirinya diterangkan. Dia keluar di luar masa haid. Mungkin karena pengaruh urat atau yang lainnya. Maka dia tetap sholat, tetap puasa. Ya, tidak boleh dia batalkan puasanya. Maka boleh juga i'tikaf. Itu istihadah ya, dibahas di pembahasan haid. Maka boleh juga bagi perempuan yang istihadah untuk i'tikaf. Yang ke-9 dari pembahasan juga dari ketentuan i'tikaf, yang terakhir di sini disunahkan bagi orang yang beriktikaf dia sibukkan dirinya dengan ibadah. Ya, seperti salat, membaca Al-Qur'an, ya, zikir, istighfar, doa, bersalawat atas Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, mempelajari Al-Qur'an dan hadis dan selainnya. Jadi kalau dia ambil pendapat bisa i'tikaf 1 jam, 2 jam, itu bisa dia niatkannya bagi perempuan. Walaupun dia datang salat tarawih di masjid misalnya, dia niatkan kayak tadi. Nah, ini kalau dia pegang pendapat kebanyakan ulama tadi. Baik, walaupun tadi sudah diterangkan, ada yang berpendapat batasan minimalnya juga, ada yang mengatakan 1 malam. Baik, jadi dari pembahasan seputar i'tikaf. Bikin pula laki-laki boleh dia niatkan ketika dia datang salat tarawih, itu kan sudah berapa jam dia duduk di masjid. Ini bagi yang memegang pendapat kebanyakan ulama. Walaupun sesaat dibolehkan dia sepanjang dia niatkan untuk i'tikaf. Baik. Terakhir sini kita akan terangkan faedah ayat. Ini ada 10 faedah dari ayat yang sudah kita terangkan tadi ya. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Yang pertama di sini faedahnya diterangkan syariat i'tikaf dan ketentuannya tadi ya. Wa antum aqifuna fil masajid.
Yang kedua, i'tikaf tidak sah kecuali di masjid. Ya, Allah terangkan di situ ya. Nah, yang ketiga, hubungan suami istri dapat merusak i'tikaf. Karena dilarang di situ ya. Larangan itu asalnya bisa merusak ibadah itu. Dan yang keempat dari faedah ayat, perintah dan larangan dalam agama itu bagian dari batasan-batasan Allah. Ya. Di ayat-ayat ini kan sudah kita bahas ya, ada perintah dan larangan. Itu yang dikatakan hududullah. Dan yang kelima dari ayat, kewajiban menjauhi larangan-larangan Allah. Fala taqrabuha. Didekati larangannya tidak boleh. Demikian pula apa? Melakukannya. Itu dari hal yang telah dipahami ya. Nah, jadi ketika dilarang mendekati, maka dilarang juga untuk melakukannya. Yang keenam, larangan dari hal-hal yang mengantar kepada keharaman. Ini tadi sama ya. Disuruh jangan dekati. Yang ketujuh, penjelasan ayat-ayat kauniyah. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas. Tapi ini kayaknya salah ya, bukan ayat kauniyah, di situ ayat syariah ya, afwan. Diperbaiki ya, ayat syariah harusnya. Dan ayat-ayat yang dibahas ini kan ayat syariah. Yang kedelapan, tidak ada udzur bagi orang yang telah jelas atasnya ayat-ayat Allah. Ya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun. Yang kesembilan, diterangkan sebab-sebab datangnya ketakwaan. Dengan ketika dia menjelaskan atau dia mendengarkan dari ayat-ayat Allah dijelaskan. Itu dari sebab-sebab datangnya ketakwaan. Dan yang kesepuluh tadi diterangkan kepada kita tingginya kedudukan takwa. Tingginya kedudukan apa? Takwa. Dia merupakan puncak hikmah dari ibadah puasa itu. Ya, di awal sampai di akhirnya begitu ya. Ini dijaga ketakwaan. Jangan hanya bertakwa di awal Ramadan saja. Di akhir Ramadan itu dijaga juga. Ya, dijaga ya ketakwaan. Dari mana-mana takwa itu senantiasa hendaknya ada. Apalagi di akhir Ramadan ini ya. Itu hendaknya seorang dia makin giat dalam beribadah. Ibarat tamu yang agung itu mau pergi. Ya, mau pergi ya tamu agungnya. Nah, dia berusaha untuk menjamunya sedemikian rupa begitu. Agar dia mendapatkan banyak di situ bagian dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan kita terangkan insyaallah taala nanti pembahasan yang lain seputar fikih amalan khusus di 10 terakhir Ramadan ini, di antaranya tadi ya i'tikaf, dia salat malam misalnya. Tidak ada masalah dia perlama salatnya. Ya. Nah, ini banyak bersedekah, membaca Al-Qur'an, hal-hal yang lain yang sudah diamalkan ya di awal-awal Ramadan itu dijaga sampai akhir Ramadan. Hanya di sini ada amalan yang khusus yang lain. Yang lebih disunahkan lagi ya, dia i'tikaf. Ya. Tapi kalau perempuan bisa tadi dengan syarat-syarat yang sudah diterangkan ya. Ya kalau dia tidak bisa, dia di rumah saja dan dia perbanyak ibadah di rumah ya, dihidupkan malam. Dihidupkan malamnya, itu yang paling pokoknya dengan salat ya. Nah, di salat itu kan banyak ibadah di situ yang bisa dikerjakan. Ada ibadah doa di situ, ada istighfarnya. Nah, dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang dihidupkan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sekarang itu dulu ya dari akhir pembahasan kita di pembahasan ayat-ayat seputar masalah puasa ini. Ya, ini ayat yang terakhir ya. Segera cukup dari pembahasan. Ada yang tanyakan dari pelajaran? Dikirim aja lewat Google Meet. Kita lihat. 1-2 kita jawab. Di sini tidak ada, di offline. Tapi ini yang bertanya tentang masalah kafarah, katanya dia bentuknya emas. Nah, itu mungkin di kafarah yang lain ya, bukan kafarah melakukan hubungan sama istri di bulan Ramadan. Itu dibahas di pembahasan masalah haid. Ya, ada kafarah juga di situ ya. Bagi yang mendatangi istri dalam keadaan haid. Itu ada pembahasan di situ. Dia bersedekah dengan setengah dari dirham atau dinar begitu ya, diterangkan dalam hadis. Nah, dan itu diukur dengan mata uang emas. Itu kafarah mungkin yang tadi yang dimaksud ya. Ya, bukan di pembahasan masalah puasa ini. Jadi kalau kafarah dibayar denda tebusan dengan bersedekah dengan
emas, itu diterangkan di masalah denda bagi orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan dia haid, dilakukan hubungan di situ. Itu dia bersedekah, disuruh bersedekah ya, 1 dinar atau setengah dinar. Itu diterangkan nanti di pembahasan masalah haid. Baik, wallahualam itu yang diingat ya dalam masalah itu. Baik, sudah ya, kita akhiri majelisnya. Baik. Semoga manfaatnya. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.